Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita mengawalinya dengan doa. Untuk itu saya meminta kepada perwakilan dari kalian untuk memimpin kita dalam doa sebelum memulai pembelajaran ini. Ya, saya persilakan. Oke, terima kasih. Ya, bagaimana kabarnya semua? Apakah sehat-sehat? Ya, saya melihat semuanya antusias ya dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran kita pagi hari ini. Ya, apakah ada teman-teman kalian yang tidak hadir atau izin? Ya, saya minta tolong kepada ketua kelas untuk mengabsennya ya. Nanti setelah pembelajaran kita selesai, absennya diberikan kepada saya. Oke, baik. Kita akan memulai pembelajaran kita pagi hari ini yang berjudul Dampak Penggunaan Gadget bagi Perkembangan Sosial Anak Sekolah atau Peserta Didik. Dampak penggunaan gadget bagi perkembangan sosial anak sekolah atau peserta didik. Nah, judul pembelajaran kita pagi hari ini sangat penting untuk kita semua ya, terutama untuk kalian karena materi ini sangat diperuntukkan untuk anak-anak atau peserta didik dalam mengontrol atau mengatur perkembangan sosial mereka. Nah, maka untuk itu kalian harus fokus dan serius dalam pembelajaran kita. Dalam judul ini ada dua kata yang menarik buat saya ya, untuk kita ketahui terlebih dahulu, yaitu ada kata dampak dan kata perkembangan. Oke, yang pertama kata dampak penggunaan. Menurut anak-anak semua, apa yang terlintas dalam pikiran kalian ketika mendengar kata dampak? Mungkin salah seorang bisa membantu saya atau memberikan pendapatnya apa yang kalian pikirkan atau apa yang muncul dalam pikiran kalian ketika mendengar kata dampak. Ya, saya persilakan. Ya, terima kasih. Dampak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sesuatu atau sebuah benturan pengaruh kuat yang mendatangkan akibat. Benturan kuat yang mendatangkan akibat. Nah, baik akibatnya secara positif maupun negatif ya. Nah, itu tentang kata dampak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu kata perkembangan atau kita ambil dari kata kembang. Silakan ada yang ingin memberikan pendapatnya, apa yang muncul dalam pikiran kalian mendengar kata kembang. Oke, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga kata perkembangan atau kata kembang ini berarti menjadi besar, menjadi luas, atau banyak dan lain sebagainya ya. Itu kata kembang. Jadi kalau perkembangan sosial, apa yang dimaksud dengan perkembangan sosial? Perkembangan sosial adalah pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Kita akan melihat beberapa pendapat para ahli tentang arti kata perkembangan sosial ini. Yang pertama yaitu menurut Harlow, perkembangan sosial adalah perolehan perilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Sedangkan menurut Masita dan kawan-kawan, perkembangan sosial adalah perilaku anak dalam menyesuaikan diri dengan aturan-aturan masyarakat yang ada dalam tempat itu. Perkembangan atau perilaku anak dalam menyesuaikan diri dengan aturan-aturan masyarakat yang ada dalam lingkungan itu. Nah, contohnya seperti ini mungkin ya. Kita mengambil suku Bugis dan suku Toraja. Nah, yang pertama suku Bugis. Ada seseorang keluarga yang mungkin pekerjaan mereka sebagai petani. Dan ada anak mereka yang baru lahir ya. Mereka lahir dari keluarga petani dan mata pencarian mereka adalah membajak sawah. Ketika orang tua mereka membajak sawah atau ya akan menanam sebuah padi di ladang sawah tersebut, otomatis seorang anak ini yang baru lahir ketika dia akan berkembang menjadi anak berapa tahun kemudian, dia akan membantu orang tuanya di ladang sawah. Dan ketika dia besar nanti bisa saja dia akan mewariskan sawah ini atau dia yang akan
meneruskan pekerjaan orang tuanya, bisa saja menjangkau sawah atau mengelolanya dan menjual hasil panen dari ladang ini. Sedangkan contohnya di suku Toraja yaitu anak-anak atau anak-anak dalam usia dini, mereka kecenderungan atau suka, dengan kata lain hobi, dengan yang namanya Tidong Silaga. Tidong Silaga ini berarti adu kerbau ya. Nah, ketika mereka masih anak kecil, mereka sering mengikuti adu kerbau ini. Otomatis ketika beranjak dewasa besar, mereka akan selalu mencari informasi di mana atau di mana lagi event kegiatan adu kerbau, sehingga mereka akan selalu mengikutinya karena sudah terbiasa dari kecil sampai dewasa ini. Nah, itu mungkin maksudnya ya kalau menurut Masita dan kawan-kawannya. Nah, dan perlu diketahui bahwa perkembangan sosial itu sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan perilaku dalam lingkungan dan pola asuh orang tua. Dipengaruhi oleh yang pertama yaitu dipengaruhi oleh proses perlakuan dalam lingkungan sekitar kita. Ketika kita bergabung dengan orang-orang yang selalu berpikiran positif atau kreatif, otomatis itu akan berpengaruh kepada kita, itu akan menjadi motivasi kita. Akhirnya lambat laun perkembangan kita akan mengikuti orang-orang yang berada dalam lingkungan sekitar yang kreatif ini. Tetapi misalnya kalau kita bergabung dalam lingkungan orang-orang atau anak-anak yang pecandu narkoba, maka otomatis bisa saja kita akan terpengaruh oleh mereka dan akhirnya mengakibatkan dampak yang buruk. Jadi itu mungkin ya tentang bayangan tentang kata dampak dan perkembangan sosial. Oke, jadi mengerti semuanya atau ada yang ingin dipertanyakan? Oke, jadi mengerti semuanya ya. Kita akan masuk dalam topik yang pertama, yaitu memahami apa itu gadget, fungsi dan manfaatnya secara umum. Yang pertama, kita akan melihat apa arti gadget ya. Gadget ya, smartphone atau telepon genggam yang hampir kita miliki semua. Dan ya kalau kita pikirkan bahwa gadget ini atau handphone ini sangat sulit untuk dipisahkan dengan kehidupan kita sekarang, karena banyak manfaat atau banyak kegunaan smartphone sendiri atau gadget ini dalam kehidupan sosial kita. Nah, nanti kita akan mengkajinya terlebih dalam, tapi kita akan melihat terlebih dahulu apa arti gadget itu sesungguhnya. Oke, salah seorang bisa mungkin menjawab apa menurut kalian gadget ini atau smartphone ini. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Oke, kita akan melihat pengertian gadget secara umum, yaitu pengertian gadget dalam bahasa Indonesia disebut sebagai gawai atau acang. Gawai atau acang adalah sebuah instrumen atau peranti yang mempunyai tujuan serta fungsi praktik di mana secara spesifik dirancang lebih canggih daripada dengan teknologi yang sudah diciptakan sebelumnya. Ya, mungkin dahulunya ketika orang mau berkomunikasi, mereka hanya mempunyai telepon biasa ya, yang telepon yang diwartel dahulu. Nah, itu sangat susah untuk ya mungkin boleh dikatakan sangat sulit orang-orang dahulu untuk melakukan komunikasi. Tetapi beda dengan dunia sekarang. Dunia sekarang dengan perkembangan zaman atau dengan era perkembangan teknologi, handphone atau gadget ini hampir dikatakan semakin canggih atau semakin berkembang setiap bulan atau bahkan setiap minggunya. Nah, kita akan melihat menurut para ahli apa arti gadget ini. Nah, menurut Garini dalam Rohman 2017 halaman 27, gadget merupakan perangkat alat elektronik kecil yang mempunyai banyak fungsi. Gadget atau smartphone, atau secara sederhana disebut sebagai telepon genggam, sekarang ini sudah mempunyai banyak fitur serta fungsi yang semakin kompleks untuk menggunakan penggunaannya. Ya, jelas ya kalau kita melihat arti gadget ini. Ya, tidak
maksudnya kita tidak bingung lagi untuk mencari apa sih gadget ini, apa yang dimaksud dengan gadget. Baru kita dengar atau bahkan baru kita melihat secara fisik saja langsung kita mengetahui fungsinya dan untuk apa gadget ini. Oke. Itu tentang arti gadget. Nah, sekarang apa fungsi gadget ini? Ya, fungsi gadget ini juga sangat banyak ya. Yang pertama yaitu sebagai akses internet. Berbicara masalah gadget, pasti tidak, atau smartphone, pasti itu tidak akan terpisahkan dari yang namanya internet atau akses internet. Nah, fungsi gadget yang pertama yaitu akses internet. Salah satu fitur yang paling banyak digunakan pada gadget adalah akses internet sendiri. Lewat gadget, siapa saja dapat mencari sekaligus, mendownload informasi apapun, mulai dari tugas, melihat video, mendengarkan musik, dan lain sebagainya. Jadi ini gadget yang kita lakukan ya. Kita sendiri adalah pengguna atau pelakunya. Kita menggunakan gadget ini untuk mencari sesuatu informasi atau mencari tugas. Misalnya kalau ada yang mungkin tugas yang kita tidak mengerti, pasti kita akan mencarinya di Google. Kita mencari tahu ada sebuah kata baru dan itu tidak mungkin orang-orang sekeliling kita tidak mengerti juga, kita akan mencarinya di Google. Nah, itu fungsi gadget, salah satu fungsi gadget. Nah, yang kedua yaitu media hiburan. Media hiburan berarti seperti mendengarkan musik dan bermain game. Ketika kalian bosan, pasti kalian akan mendengarkan musik atau bermain game. Ini teruntuk anak laki-laki ya. Dan kita lihat bahwa kenapa orang lebih banyak membeli smartphone gadget pada saat ini itu untuk bermain game. Yang ketiga yaitu media komunikasi. Seperti yang telah kita ketahui, dengan memakai gadget setiap orang akan lebih mudah untuk melakukan komunikasi. Fungsi gadget pastinya itu melakukan komunikasi itu dengan mengirimkan pesan singkat, telepon, WhatsApp segala macam. Beda dengan zaman dahulu ya, ketika orang ingin berkomunikasi itu pasti membutuhkan waktu yang begitu lama. Contohnya ketika si A ingin mengirimkan surat orang tuanya yang berada di Malaysia, otomatis dia akan menulisnya terlebih dahulu, terus menitip kepada orang yang mungkin datang dari Malaysia atau mengirimnya lewat pos. Itu butuh waktu yang berapa hari untuk bisa sampai. Sedangkan pada saat ini dengan kehadiran smartphone sangat mudah untuk melakukan komunikasi. Tidak perlu 1 jam lagi, bahkan semenit pun apa yang kita sampaikan, apa yang kita kirim dapat dilihat oleh orang yang kita tujukan pesan tersebut. Ya, fungsi yang berikut yaitu menambah wawasan. Melalui gadget, para penggunaan dapat dengan mudah untuk mengakses beragam hal yang bermanfaat, sehingga pengguna bisa menambah wawasannya. Misalnya untuk mengakses situs bermanfaat seperti teknologi internet yang berada dalamnya, dan berbagai hal. Menambah wawasan. Ketika mungkin kita tidak melakukan sesuatu, otomatis kadang kita scroll ya, bahasa kininya, kita mencari sesuatu di internet atau mencari di gadget. Jadi itu bisa menambah wawasan kita, atau ingin lebih kreatif mencarinya di YouTube. Contohnya kita ingin membuat cara membuat kue dan ingin memasarnya, tapi kita tidak tahu, pasti kita akan mencari di Google bagaimana langkah-langkahnya. Akhirnya kita lihat, kita mempraktekkan, akhirnya itu menambah sebuah wawasan. Dan yang terakhir yaitu gaya hidup. Tak hanya itu saja, fungsi dari gadget ini juga telah menjadi gaya hidup. Seperti dengan gadget, gaya hidup seorang bisa terpengaruh, serta gadget juga menjadi salah satu bagian penting dari kehidupan manusia. Ya, tidak tanggung-tanggung ya pada saat ini. Kita lihat sendiri perkembangan gadget begitu cepat, bahkan dengan kehadiran teknologi canggih ini, canggih itu. Akhirnya anak muda, bahkan kalian semua berbondong-bondong untuk memilih mana yang sesuai dengan kalian. Pasti kalian akan memilih gadget yang bagus, yang sesuai dengan gaya hidup kalian. Dan mungkin ketika contoh kalian membeli iPhone, kalian akan terlihat keren. Atau membeli Samsung yang jutaan, puluhan jutaan, kalian akan terlihat keren.
Nah, itu juga fungsi gadget ya, yaitu menimbang atau sebagai gaya hidup juga. Nah, itu tentang fungsi gadget. Nah, kalau secara umum, gadget ini atau smartphone ya untuk melakukan komunikasi ya. Karena dari dulu memang HP, handphone atau telepon genggam ini digunakan untuk berkomunikasi satu sama dengan yang lain. Oke, kita akan masuk ke poin yang kedua, yaitu memahami penggunaan gadget dan dampak. Memahami penggunaan gadget dan dampak. Otomatis ketika kita menggunakan sesuatu, pasti akan menghasilkan sebuah dampak. Contohnya kalian bersekolah, kalian menuntut ilmu pada saat ini karena akan menghasilkan dampak yang memberikan perkembangan kepada kalian. Oke. Di sini ada kata penggunaan dan dampak. Nah, penggunaan gadget hampir sama dengan fungsi ya penggunaannya. Sebagai anak sekolah dan sebagai pengguna gadget sangat jelas apa fungsi gadget sebenarnya, itu sebagai alat komunikasi, itu nelpon, berhubungan satu sama lain, mengirimkan sesuatu hal yang mungkin tugas atau apa segala macam, chattingan dan sebagainya, juga pekerjaan sekarang dan ladang bisnis ya. Nggak mungkin itu penggunaan gadget pada saat ini, tapi banyak orang menyalahgunakan gadget. Nah, itu kita akan pelajari nanti, tapi kita akan mengkaji terlebih dahulu tentang dampak. Dampak berarti dampak positif dan negatif. Apa dampak yang diberikan ketika kita memakai atau menggunakan gadget ini? Itu yang pertama, kita akan mempelajari dampak positif. Nah, dampak positif pertama dalam gadget ini yaitu menambah ilmu pengetahuan. Ya, ketika sesuatu atau ada tugas, pasti kita akan mencarinya di Google. Akhirnya kita mengetahui dan itu menambah wawasan. Ketika kita ingin berkreasi tapi kita tidak tahu mengawalinya dari mana, kita mencari di Google, menontonnya di YouTube, melihat trik-trik atau tips. Akhirnya itu menambah wawasan kita dan kita mengetahuinya, menambah pengetahuan, mempermudah komunikasi. Nah, seperti yang katakan tadi, bahwa dahulu orang-orang ketika ingin berkomunikasi yang antar kota, yaitu mengirimkan surat dan butuh waktu yang berhari-hari untuk bisa sampai sehingga mereka bisa membacanya. Tetapi sekarang dengan kehadiran gadget, ini sangat mempermudah komunikasi kita, tidak memerlukan waktu yang lama lagi. Yang ketiga, itu memperluas jaringan pertemanan. Seperti dengan adanya aplikasi Facebook, ketika kita menggunakan Facebook, itu kita bisa berteman ya dengan banyak orang dan bisa berkenalan. Bahkan banyak orang yang menemukan pasangan mereka lewat sosial media ini. Nah, kemudian anak yang bergaul dengan dunia gadget cenderung lebih kreatif. Ya, banyak kita lihat ya, orang-orang yang penggunaan gadget banyak yang kita lihat kreatif, baik kreatif secara seni, olahraga dan lain-lain. Karena apa? Mereka ini dia hampir sama dengan menambah ilmu pengetahuan. Mereka melihat, mencari tahu, akhirnya mereka mengetahui dan menjadi lebih kreatif. Kemudian mudahnya melakukan akses ke luar negeri. Nah, ini juga sudah sangat banyak ya, ketika kita berteman mungkin dengan orang luar negeri, orang-orang yang berbeda dengan asal negara kita. Akhirnya apa, kita melakukan chattingan, kenalan satu sama lain. Mungkin dia mengajak kita ke negara mereka, atau demikian pula sebaliknya, kita mengajak mereka ke negara kita. Dan itu bisa menambah teman kita, bahkan mempermudah akses kita ke luar negeri. Kemudian itu menjadi lebih pintar berinovasi akibat perkembangan gadget, menuntut mereka untuk hidup lebih baik. Yang maksudnya mungkin mereka menggunakan gadget ini sebagai ladang bisnis mereka. Ya, banyak ya, ketika kita melihat contohnya WA, banyak teman-teman kita yang menjual online shopping. Mungkin dari kalian sendiri menggunakan gadget sebagai tempat mata pencarian. Nah, itu beberapa contoh tentang dampak positif dari penggunaan gadget. Nah, yang berikutnya itu kita akan masuk dalam dampak negatif.
ada dampak positif, pasti juga ada dampak negatif ketika kita salah menggunakan alat elektronik. Nah, yang pertama yaitu dampak negatifnya itu menjadi pribadi yang tertutup. Ketika kecenderungan bermain gadget, otomatis kita akan menjadi orang-orang yang tertutup, yang tidak bersosialisasi atau antisosial ya. Yang kedua yaitu mengalami gangguan tidur. Keseringan bermain gadget otomatis membuat kita insomnia dan sulit untuk tidur. Nah, kemudian lebih suka menyendiri. Ini hampir dengan pertama tadi, yaitu pribadi yang tertutup. Yang kemudian memunculkan perilaku kekerasan. Nah, banyak kejadian-kejadian yang kita lihat dalam TV-TV atau berita-berita, mereka berkenalan lewat smartphone. Akhirnya apa? Mungkin mereka berbeda pendapat atau berbeda pandangan. Akhirnya mereka bercekcok dan menjadi kekerasan yang akan mengakibatkan fatal bagi perkembangan mereka. Pudarnya kreativitas, karena di dampak positif ada dikatakan bahwa bisa memunculkan atau bisa menambah wawasan. Akhirnya orang-orang bisa kreatif. Tapi ada juga dampak negatif, yaitu membuat orang-orang tidak berkreatif, yaitu putarnya kreativitas. Karena apa? Mereka tidak ada waktu untuk melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu, akhirnya tidak menghasilkan apa-apa, tapi mereka terlalu sibuk dengan smartphone atau gadget mereka. Terpapar radiasi pasti ketika keseringan bermain gadget. Kemudian yaitu masuknya budaya barat, ketika mungkin dalam usia-usia seperti kalian ya, sangat mudah untuk mengikuti atau mencontek perkembangan zaman. Akhirnya mereka melihat, wah, sepertinya budaya barat ini lebih keren, lebih wow, apa lebih bagus. Akhirnya mereka mengikuti apa yang baru, apa yang mereka lakukan, dan akhirnya mereka mengikutinya. Dan itu menjadi satu hal yang sangat tidak baik ketika kita mengikuti gaya-gaya orang, apalagi orang barat, kebarat-baratan. Yang kemudian egois dan susah diatur. Nah, pembahasan yang berikutnya itu kecanduan gadget. Nah, kecanduan gadget ini sangat berbahaya untuk kalian semua, bahkan saya sendiri, ketika kita tidak menggunakannya dengan fungsi yang sesungguhnya atau semestinya. Ketika kita menggunakan gadget dengan secara berlebihan atau tidak terkontrol, maka itu akan sangat berdampak buruk bagi perkembangan sosial kita sendiri atau perkembangan kehidupan kita, yang akan mengakibatkan sesuatu hal yang tidak kita inginkan, akan terjadi. Nah, kecanduan gadget pada anak-anak ini, kecanduan gadget pada anak-anak ini, anak-anak lebih mengungkapkan emosi terhadap sosial media, bahkan game. Nah, yang pertama itu seperti bermain game. Nah, ketika orang yang tidak terkontrol dengan gadget, maka mereka akan selalu bermain game. Untuk apa bermain game ini? Itu untuk mencari tingkat kepuasan atau reward. Nah, maksudnya seperti apa? Mungkin kalian pernah melihat teman kalian, kenapa dia selalu bermain game? Ketika dia bermain game, dia lebih aktif. Maksudnya dia lebih aktif atau lebih bersemangat ketika bermain game daripada mereka langsung turun ke lingkungan langsung atau lingkungan sekitarnya. Sangat beda perilaku mereka atau reaksi mereka. Nah, itu disebabkan karena apa? Ketika mereka bermain game, mereka mendapatkan yang namanya reward atau pujian. Mungkin ketika bermain game, karena mereka hebat, selalu menang, akhirnya mereka dipuji. Ketika dipuji, mereka senang, dia senang, dan dia merasa nyaman. Oh, dunia game ini menerima saya merasa nyaman di dunia game. Sedangkan di dunia langsung atau di lingkungan sekitar saya tidak mendapat yang namanya penghargaan atau mendapatkan yang namanya pujian. Nah, itu mungkin contohnya. Dan itu bersosial media secara berlebihan. Nah, ini teruntuk untuk cewek-cewek biasanya, itu mereka keterikatan dengan sosial media. Sedikit-sedikit upload ke sosial media, mempunyai masalah di upload sosial media, terjadi sesuatu di upload ke sosial media, tanpa mereka pikirkan bahwa bagaimana saat saya mencari jalan keluarnya bersama dengan orang-orang di sekitar saya. Nah, itu mungkin contohnya seperti itu. Akhirnya apa? Ini dampak yang dimunculkan karena keterikatan dan perubahan mood. Ketika mereka tidak
bermain game, tidak bersosial media, mereka akan merasa tidak nyaman atau mood mereka menjadi jelek ya, kayak baper lah segala macam istilah-istilahnya. Mungkin itu tentang kecanduan gadget. Nah, sebelum membahas lebih dalam tentang kecanduan gadget ini atau dampak dari penggunaan salah gadget ini, kita akan mempelajari yang namanya atau meninjau kembali tentang perkembangan anak sampai ke dalam fase dewasa. Nah, kita sudah mempelajari ya materi ini berapa hari yang lalu. Kita akan melihat kembali karena perkembangan ini sangat penting untuk sangat penting untuk kehidupan kita. Karena ketika satu tidak terpenuhi, maka perkembangan berikutnya sangat terpengaruhi. Nah, fase yang pertama itu 0 sampai 1 tahun. Fase ini membutuhkan seseorang yang ingin kita percayai. Nah, contohnya seperti orang tua ya. Ketika dalam perkembangan contohnya seorang balita, ketika dari kecil mereka diberikan gadget, maka yang mereka lebih percaya suatu saat nanti adalah gadget karena sudah diberikan gadget mulai dari balita sampai usia atau fase perkembangan berikutnya. Tetapi ketika dalam fase balita lebih banyak dukungan orang tua atau orang tua sendiri yang mengasuh mereka atau membina kita, maka itu sangat bagus untuk perkembangan kita. Yang kemudian yaitu masuk dalam perkembangan fase sekolah. Nah, ketika masuk dalam fase sekolah, karena di fase 0 sampai 1 tahun ini ada yang tidak terpenuhi, maka itu akan berpengaruh ketika kita bersekolah nanti. Contohnya ketika SMP, apa yang terjadi yaitu rendah diri atau introvert karena kurangnya sosialisasi ketika mereka dari kecil. Akhirnya meranjak ke dewasa atau remaja, tidak ada identitas atau mengikuti orang dan lebih percaya kepada gadget. Ya, karena dari kecil bermain gadget, akhirnya sampai besar pun gadget yang selalu mereka ikuti. Seakan-akan boleh dikatakan bahwa kehidupan mereka lebih terinspirasi dari dunia elektronik daripada dunia yang ada di sekitar mereka. Akhirnya terjadilah seperti antisosial atau kurangnya bergaul dengan orang lain. Nah, apa yang terjadi ketika mereka dewasa atau tua nanti itu putus asa, tidak ada tujuan dan tidak berintegrasi. Nah, kita akan masuk dalam 3 faktor. Ada 3 faktor kecanduan gadget ini, yaitu faktor biologis, psikologis, dan sosial. Nah, yang pertama yaitu faktor biologis. Kita akan belajar atau meninjau pembelajaran biologi ya. Nah, yang pertama yaitu faktor biologis. Maksudnya seperti apa? Nah, di otak kita ada yang namanya dopamin. Nah, dopamin ini adalah suatu yang membuat mood kita atau membuat otak kita menjadi senang ya, menjadi senang. Nah, seperti contohnya itu coklat. Nah, ketika kita mau makan coklat, maka otomatis dalam coklat ini kan mengandung dopamin. Otomatis ketika kita mau makan coklat, kita merasa senang. Nah, orang yang kecanduan game ini teruntuk laki-laki ya. Menurut artikel yang saya baca mengatakan bahwa kenapa kebanyakan laki-laki bermain gadget? Karena social interaction mereka kurang. Sedangkan kenapa wanita lebih suka atau lebih kebanyakan bermain sosial media? Karena mereka banyak ngomong dan lain sebagainya. Nah, itu artikel yang saya baca. Ya, kembali kepada faktor kecanduan gadget, itu faktor biologis. Nah, kenapa orang atau laki-laki, orang sangat kecanduan gadget? Karena kurangnya dopamin dalam tubuh mereka. Akhirnya apa? Dengan bermain gadget mereka mendapatkan kesenangan. Akhirnya apa? Ya, mereka merasa nyaman dan terus melakukan permainan itu. Dan itu sangat berdampak atau dapat membuat kehidupan kita sangat berbahaya ya. Nah, yang kedua yaitu faktor psikologis, yaitu emosional, cemas, dan citra diri rendah. Ketika kita merasa cemas atau merasa emosi atau merasa kita tidak dihargai, maka kita akan menggunakan gadget sebagai mungkin teman hidup kita istilahnya, atau kita akan lebih memilih
bersosial media akhirnya lupa dengan waktu. Dan yang ketiga itu faktor sosial, yaitu ikatan keluarga. Ini sangat penting. Kenapa seseorang dapat kecanduan gadget? Karena mereka kurang bersosialisasi dengan keluarga mereka. Bersosialisasi dengan keluarga atau ya melakukan apa yang keluarga lakukan itu sangat bagus untuk perkembangan sosial kita. Nah, jadi itu tentang kecanduan gadget ya, atau faktor-faktor atau sesuatu hal yang dapat diakibatkan ketika kita selalu bermain gadget. Nah, pentingnya gadget pada masa seperti ini, itu masa pandemi. Mari kita gunakan gadget sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti mencari informasi, kita menjadikan gadget karena mungkin kita sekolah lewat rumah. Kita gunakan gadget untuk mencari informasi-informasi atau materi-materi yang dapat menambah wawasan kita. Jadi demikian pembelajaran kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian dan keterangan kalian masing-masing.